Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 12 semester 1 dalam mata pelajaran Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal bersama saya, Ibu Siti Latifah. Materi pertama pada semester ini adalah menganalisis perencanaan usaha produk olahan hasil perkebunan. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perencanaan usaha produk olahan hasil perkebunan seperti kopi, teh, coklat, rempah, dan kelapa. Ya, apa itu perencanaan usaha? Usaha adalah kegiatan individu maupun kelompok untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha. Usaha ini bisa bentuknya barang atau jasa. Untuk kita mungkin kalau olahan kopi berarti barang, misalkan produk kopi susu, produk kopi jahe, produk teh hijau, teh rosella, atau jasa, artinya kita menawarkan pembuatan kopi seperti apa. Kita punya alat-alat kopi, ya siapa yang mau mengolah kopi silahkan ke kita, berarti kita menyediakan jasanya. Perencanaan, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah salah satu kegiatan fungsi manajemen yang hubungannya bertujuan untuk memilih visi, misi, dan tujuan usaha. Sehingga nanti kita melakukan usaha jelas kemana arah usaha kita. Menentukan strategi, kebijakan, prosedur, dan aturan keberjalannya usaha kita. Strategi pemasaran, kebijakan terhadap karyawan, prosedur pengolahan kopinya, kemudian aturan-aturan yang berlaku selama usaha itu dijalankan. Termasuk merencanakan anggaran. Modal, kita mendapatkan modal segini, berarti akan dimanfaatkan untuk pengolahan kopi apa saja. Sifat perencanaan usaha yang pertama adalah fokus. Artinya, perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi dan misi tujuan yang sudah ditentukan. Jadi, tujuannya adalah mengolah kopi, tapi usahanya malah teh. Itu sangat jauh dari tujuan ya. Yang kedua adalah rasional dan berdasarkan fakta. Artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik berarti sesuai dengan kondisi pasar. Orientasinya itu adalah masa depan, usaha ke depannya akan seperti apa, dan didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kenapa kita memilih kopi? Karena kopi digemari. Kenapa kita memilih teh? Teh salah satu produk yang sangat mudah dibuat, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah perencanaan harus bersifat fleksibel. Artinya, perencanaan usaha harus dibuat pedoman untuk tindakan-tindakan antisipasi dengan lingkungan bisnis yang fluktuatif. Fluktuatif itu yang berubah-ubah. Jadi kita memikirkan kemungkinan ketika kita menjalankan usaha. Kemungkinan berhasil berarti antisipasinya seperti apa, kemungkinan tidak berhasil berarti antisipasinya seperti apa. Kemudian perencanaan ini sifatnya berkesinambungan. Jadi dari bulan sini terjadi evaluasi, bulan depannya seperti apa, tindak lanjut dari evaluasi bulan pertama, seperti itu. Kemudian yang terakhir, perencanaan usaha bersifat operasional. Artinya perencanaan ini dibuat sederhana mungkin, rinci, agar dapat dilaksanakan. Apa saja manfaat perencanaan usaha? Manfaat ini membuat pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan yang jelas. Yang pertama, saya akan membuka dulu kafe. Yang kedua, saya akan menghubungi supplier kopi. Yang ketiga, saya akan membuat alat-alat.
sehingga kegiatannya akan efisien. Dalam 1 bulan saya akan mencapai tujuan tertentu, misalkan seperti itu. Ini berhubungan dengan manfaat yang kedua ya. Kemudian juga sumber daya yang lebih efisien. Direncanakan kita mau produksi berapa banyak produk, misalkan kopi, kita mau produksi 100 botol kopi per bulan, berarti kebutuhan kopi itu berapa. Jika dibutuhkan 1 kilogram kopi untuk 100 botol kopi, kenapa harus beli 2 kilo? Nah, itu kita harus bisa merencanakan sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan usaha. Apa itu alat evaluasi? Indikator keberhasilan. Contohnya, 1 bulan itu mencapai 100 botol kopi, ternyata tidak tercapai. Kemudian saya akan memperkerjakan 2 tenaga kerja dengan jam kerja 8 jam dengan asumsi 1 hari menghasilkan 20 botol kopi. Ternyata tidak tercapai. Nah, ini hubungannya dengan manfaat yang keempat. Ya, berarti ketika tidak tercapai, bagaimanakah pengawasan dan upaya perbaikannya? Artinya, perencanaan usaha digunakan untuk menjamin bahwa tujuan tetap tercapai. Bagaimana nih caranya 1 bulan itu tetap 100 botol kopi? Atau bagaimana nih caranya agar kayak tenaga kerjanya itu tetap 2, jam kerjanya tetap 8, tetapi dalam 1 hari bisa mendapatkan berapa botol kopi sesuai dengan target. Apakah mesinnya yang diperbanyak kah? Atau mengambil tenaga kerja yang baru? Ya, silahkan. Bagaimana proses perencanaan usaha? Nah, perencanaan usaha itu adalah sebuah proses. Maka dalam membuat suatu perencanaan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Apa saja langkahnya? Ada 4 langkah perencanaan usaha. 1. Mengidentifikasi peluang pasar. 2. Identifikasi jenis usaha yang akan dilakukan. 4. Menyusun proposal. 3. Melakukan studi kelayakan usaha. Langkah pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Pada umumnya, suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Nah, jadi peluang usaha itu muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Selain itu, peluang usaha juga adalah kesempatan yang harus diambil oleh seorang wirausaha. Untuk mewujudkannya perlu keberanian. Jenis-jenis peluang usaha salah satunya adalah internal dan eksternal. Kalau internal, hobi, keahlian, latar belakang. Misalnya latar belakang berarti lulusan sarjana pertanian atau sarjana perkebunan, atau kalau lulusan sekolah dari pertanian dan pernah belajar cara membuat kopi seperti itu, atau pernah bekerja di perusahaan. Itu berdasarkan pengalaman. Kalau peluang eksternal contohnya keluarga, rumah, kemudian dari konsumen di luar sana suka banget nih kopi, oke saya buat produk kopi. Atau peluang dari gagasan orang lain, ini kopi biasa-biasa aja ya, semua kafe itu seperti ini kopinya, apa ya yang unik, apa inovasi yang bisa dimunculkan ya. Kita bisa cari peluang-peluang tersebut dari gagasan-gagasan orang lain. Biasanya kita bisa melakukan questionnya dari orang-orang terdekat tadi ya, dari keluarga, dari rumah, dari teman, dan lainnya. Atau dari informasi yang diperoleh, banyak berita-berita yang menceritakan kesuksesan seorang pengusaha. Kita bisa ikuti. Nah, ini nih unsur-unsur peluang usaha. Yang pertama adalah daya pengamatan pasar. Ya, di pasar ya tadi kita lihat apa nih yang lagi booming, atau wah ini sudah standar, apa yang bisa inovasi berikutnya, atau sesuai keahlian. Kayak saya tuh suka kopi tapi saya nggak bisa bikin kopi, saya pelatihan dulu.
atau memanfaatkan jaringan bisnis, punya teman, kolega, keluarga, atau pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Ya, contohnya kita beli kopi dari perusahaan A, kita olah. Kayak perusahaan A itu misalkan membuat teh dalam bentuk serbuk. Oke, kita buat tehnya dalam bentuk minuman siap minum misalkan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi jenis usaha. Nah, perlu dipertimbangkan jenis usaha yang akan kita ambil. Yang pertama, modal. Seberapa banyak modal yang akan kita keluarkan. Bahan baku tercukupi tidak, tersediakah gitu. Tenaga kerja apakah cukup sama kita sendiri atau butuh tambahan tenaga kerja. Prospek kedepannya seperti apa, distribusi produk kita mau seperti apa. Sekarang banyak kurir yang bermunculan, saya kira distribusi akan lebih mudah. Kemudian daya beli dan selera ini akan menentukan harga produk kita akan berapa. Misalkan ya standar satu botol kopi 10.000 sampai 12.000, ada yang 15.000. Kira-kira konsumennya mampu beli atau enggak ya kalau kita jual segitu. Langkah ketiga adalah studi kelayakan usaha. Sudah menentukan usahanya, misalkan kopi siap minum. Langkah pertama, apakah kopi ini menarik konsumen untuk membeli? Ya, kita lihat dari kemasannya, dari rasanya, dari aromanya, yaitu muncul di perencanaan usaha sebelumnya. Kemudian, apakah daya produksinya memadai? Contoh, kita mampu 1 bulan tuh 100 botol, tapi ternyata konsumen membutuhkannya sampai 150. Yang ketiga adalah kemampuan finansial. Jangan sampai finansialnya, modal tidak mencukupi. Nah, jadi dilihat kelayakan usahanya dari segi finansial adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya, apakah menghasilkan? Apakah kita rugi atau laba? Nah, itu dilakukan sebuah analisis, ya. Nanti kita pelajari di materi berikutnya, ada analisis biaya. Yang keempat adalah bagaimana kita memanage usaha tersebut. Kelayakan usaha dilihat dari aspek organisasi dan manajemen, berkenaan dengan struktur kepemilikan usaha, struktur organisasinya, serta tim manajemen yang mengelola jenis usaha yang direncanakan. Nah, manajemen ini juga yang akan mengelola tentang bagaimana mencapai indikator setiap langkah perencanaan, upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya antisipasi, dan lainnya. Yang terakhir adalah membuat proposal usaha. Nah, bagaimana cara membuat proposal usaha? Kita nantikan di materi selanjutnya. Terima kasih. Untuk sekarang materi cukup sekian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.